Kisah kesetiaan Abu Dar Al-Ghifari, sahabat yang menegakkan keadilan. Abu Dar Al-Ghifari, atau yang memiliki nama lengkap Jundub bin Junadah, bin Sufyan, bin Amr, bin Auf, bin Harits, bin Mazin, bin Ghifari, merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dengan kesetiaannya dan perjuangannya menegakkan keadilan. Ia lahir di Ghifari, sebuah suku Arab yang tinggal di sekitar Mekah. Abu Dar dibesarkan dalam keluarga yang miskin, namun ia memiliki tekad yang kuat untuk belajar dan menuntut ilmu. Abu Dar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kejujuran, keberanian, dan kesetiaannya. Ia adalah orang keempat atau kelima yang masuk Islam, dan termasuk golongan muhajirin. Ia berasal dari suku Bani Ghifar, salah satu suku Kinanah. Tanggal lahirnya tidak diketahui, tetapi ia meninggal pada tahun 652 Masehi, di Al-Rabada, sebuah desa di padang pasir timur Madinah. Abu Dar sebelum masuk Islam sudah dikenal sebagai seorang yang zuhud. Ia tidak menyukai berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ia juga tidak terlibat dalam perampokan kafilah dagang yang menjadi mata pencaharian suku Ghifar. Ketika ia mendengar kabar tentang munculnya seorang nabi baru di Mekah, ia segera menyuruh adiknya, Anis, untuk pergi ke Mekah dan mendengarkan ajaran Nabi tersebut. Anis kembali dengan membawa berita bahwa Nabi itu mengajak orang-orang kepada akhlak mulia, tetapi tidak memberikan informasi yang cukup bagi Abu Dar. Abu Dar kemudian memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah untuk menemui Nabi tersebut. Ia berhati-hati karena mengetahui bahwa kaum Quraisy sangat marah dan menentang keras dakwah Nabi itu. Ia tidak bertanya kepada siapapun tentang Muhammad, karena takut bertemu dengan musuh-musuhnya. Pada malam hari, ia tidur di Masjidil Haram. Ali bin Abi Thalib lewat di dekatnya dan mengajaknya menginap di rumahnya. Abu Dar menghabiskan malam bersama Ali, tetapi tidak ada pembicaraan tentang Islam. Keesokan harinya, ia kembali ke Masjidil Haram dengan membawa bekal air dan makanan. Di sana, ia melihat Muhammad sedang sholat. Ia mendekatinya dan bertanya, "Apakah engkau orang yang mengaku sebagai Rasul Allah?" Muhammad menjawab, "Ya, aku adalah Rasul Allah." Abu Dar berkata, "Sampaikanlah kepadaku apa yang diturunkan kepadamu dari Allah." Muhammad membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Abu Dar langsung tersentuh oleh keindahan dan kebenaran firman Allah. Ia berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasul Allah." Muhammad memeluknya dan menyambutnya sebagai saudara seiman. Abu Dar kemudian bersemangat untuk menyebarkan Islam kepada orang-orang. Ia keluar ke tengah-tengah Masjidil Haram dan berseru, "Hai orang-orang Quraisy! Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah." Orang-orang Quraisy terkejut dan marah. Mereka menyerang Abu Dar dengan pukulan dan tendangan. Abu Dar tidak gentar dan tetap mengulangi kalimat syahadatnya. Hal ini terjadi selama 3 hari berturut-turut, hingga Muhammad memintanya untuk kembali ke suku Ghifar dan mengajarkan Islam kepada mereka. Abu Dar menuruti perintah Nabi itu. Ia pulang ke suku Ghifar dan berdakwah kepada mereka. Banyak dari suku Ghifar yang masuk Islam atas usaha Abu Dar. Ia juga mengirim utusan kepada suku-suku lain yang bertetangga dengan Ghifar, seperti Aslam, Muzainah, Juhainah, dan lain-lain. Abu Dar dan kaumnya kemudian bergabung dengan Nabi setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Abu Dar dikenal sebagai sahabat yang sangat mencintai Nabi dan keluarganya. Ia sering mendampingi Nabi dan mempelajari ilmu agama darinya. Ia juga termasuk salah satu sahabat dan pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Ia mengakui keutamaan dan kepemimpinan Ali sebagai khalifah yang sah setelah Nabi wafat. Ia juga menentang kezaliman dan ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah-khalifah selanjutnya, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Dar adalah seorang yang sangat zuhud dan wara. Ia tidak menyukai harta dunia dan tidak mau menerima jabatan atau kedudukan apapun. Ia hidup sederhana dan miskin, tetapi bahagia dengan keimanan dan ketaatannya. Ia juga menyerukan kepada orang-orang untuk berbagi harta dengan kaum fakir miskin dan tidak menumpuk kekayaan. Ia mengutip hadis Nabi yang mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak sebesar 2 batu bata, kecuali ia akan dibakar dengan api neraka pada hari kiamat." Ia juga mengutip ayat Al-Quran yang mengatakan, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih."
Quran Surah At-Taubah ayat 34. Ajaran Abu Dar ini membuat banyak orang marah, terutama para pembesar dan pejabat yang korup dan rakus. Mereka merasa tersinggung dan terancam oleh Abu Dar. Mereka mencoba untuk membungkam Abu Dar dengan berbagai cara, seperti memfitnah, mengancam, atau menyuapnya. Tetapi Abu Dar tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Ia tidak mau dia melihat ketidakadilan dan kemungkaran. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Dar tinggal di Madinah. Ia sering mengkritik kebijakan-kebijakan Utsman yang dianggapnya menyimpang dari sunnah Nabi. Ia juga mengecam perilaku para gubernur dan pejabat yang ditunjuk oleh Utsman, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang menjadi gubernur Suriah. Abu Dar menuduh Muawiyah telah mengkhianati Islam dengan mengumpulkan harta-harta dunia dan membangun istana-istana mewah. Abu Dar pernah mengirim surat kepada Muawiyah, yang berisi teguran keras dan ancaman. Dalam surat itu, ia menulis, "Wahai Muawiyah, aku mendengar bahwa engkau telah membangun istana-istana di Damaskus dan Hims, dan engkau telah membeli tanah-tanah subur di Suriah dengan harga yang tinggi. Aku juga mendengar bahwa engkau telah mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya, dan engkau telah memakai pakaian-pakaian sutra yang halus. Apakah engkau tidak takut kepada Allah? Apakah engkau tidak ingat firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah? Maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Apakah engkau tidak ingat hadis Rasulullah? Tidak ada seorang pun yang memiliki emas atau perak sebesar 2 batu bata, kecuali ia akan dibakar dengan api neraka pada hari kiamat. Wahai Muawiyah, aku bersumpah demi Allah, jika aku bertemu denganmu, aku akan memukulmu dengan pedangku hingga aku membunuhmu atau engkau membunuhku." Muawiyah sangat marah ketika menerima surat itu. Ia segera mengirim surat balasan kepada Utsman, meminta agar Abu Dar diusir dari Madinah. Utsman pun akhirnya mengabulkan permintaan Muawiyah, meskipun dengan berat hati. Ia memerintahkan Abu Dar untuk pindah ke Syam, Suriah, di bawah kekuasaan Muawiyah. Ada juga riwayat lain mengatakan Abu Dar diasingkan ke Rabadzah, sebuah daerah tandus di sekitar Madinah. Abu Dar menerima perintah Khalifah Utsman dengan lapang dada. Ia tetap tinggal di Rabadzah hingga wafat pada tahun 32 Hijriah.